Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya Tani Alianti akan menjelaskan beberapa sintaks serta beberapa istilah-istilah dalam materi DML atau panjangnya Data Manipulation Language. Nah, DML sendiri adalah sekumpulan perintah SQL yang berfungsi untuk memanipulasi data baik di dalam tabel maupun database. Tabel sendiri adalah sekumpulan data yang tersusun dalam beberapa kolom atau field dan beberapa baris atau record. Serta database adalah kumpulan data yang saling berhubungan satu sama lain yang tersimpan dalam perangkat komputer. Sebelum memulai pemrograman, pastikan komputer telah memiliki SAM. Jika tidak ada, maka download terlebih dahulu. Downloadlah SAM for Windows. Jika SAM sudah terinstall, buka File Explorer, pilih Local Disk C, cari dokumen SAM, lalu scroll ke atas dan klik SAM Control. Tunggu sampai tampilan seperti ini. Kemudian klik Start pada Apache dan MySQL. Tunggu sampai memunculkan tulisan Stop. Kemudian klik tombol Windows +R pada keyboard dan akan munculkan tampilan seperti ini. Tulis CMD dan Enter. Langkah awal, buka kembali File Explorer, pilih Local Disk, klik SAM, MySQL, lalu bin, dan salin. Lalu pastekan di sini. Jika sudah dipastekan, langsung ketik saja MySQL /root, lalu Enter. Karena saya sudah membuat database, untuk mengaktifkannya menggunakan perintah use nama database, yaitu use db kuliah. Table digunakan untuk menampilkan seluruh tabel yang ada pada suatu database. Tugas 1, sintaks untuk menampilkan tabel atau database. Misalnya tabel mahasiswa menggunakan sintaks select bintang atau disebut all from mahasiswa. Inilah tampilan tabel yang telah saya buat. 2, menggunakan perintah where. Misalnya menampilkan seluruh isi tabel berdasarkan NIM sama dengan 1114, yaitu Kierta. Karena berdasarkan NIM 114, maka tampilan akan muncul seperti ini. 3, menggunakan perintah like. Di sini saya hanya akan menampilkan beberapa kolom saja, yaitu kolom nama, alamat, serta JK. Sintaknya yaitu select atau menampilkan nama, alamat, serta CK, dan penulisan harus disamakan sesuai kolom yang ada di atas tabel ini. Lalu tuliskan from itu dari mana, yaitu dari tabel mahasiswa. Jadi from mahasiswa, where atau di mana nama mahasiswa itu yang mengandung, like itu mengandung. Menggunakan kutip, lalu %2, misalnya huruf E, yaitu Kierta dengan Sheila, maka tampilan akan muncul seperti ini. 4, perintah like yang diakhiri suatu huruf. Jika yang mengandung huruf apapun menggunakan %2, maka yang diakhiri persennya itu berada di awal. 5, perintah like yang diawali suatu huruf. Jika ingin diawali huruf apa, maka persennya berada di akhir kalimat. Jika saja saya menuliskan huruf T, maka yang akan ditampilkan yaitu nama Tania. 6, perintah not like yang tidak mengandung suatu huruf. Perintah not like ini sama dengan perintah like, yaitu sama-sama memiliki 2% di awal dan di akhir. Bedanya, jika like itu yang mengandung suatu huruf dan not like itu yang tidak mengandung suatu huruf. Di sini saya menuliskan huruf I, maka yang tidak mengandung huruf I akan dimunculkan yaitu Yohan. 7, menggunakan operasi perbandingan. Saya akan menampilkan terlebih dahulu tabel ruang menggunakan select bintang from ruang. Kemudian untuk menampilkan seluruh kolom, maka menggunakan sintaks select all berarti semua from ruang
where di mana kapasitas kurang dari 75. Kapasitas di bawah 75 yaitu 50, maka yang akan tampil yaitu kode ruang A3 dengan kapasitas 50. 8. Operasi perbandingan lebih dari. Sembilan, kurang dari sama dengan. 10 lebih dari sama dengan. 11 operasi perbandingan sama dengan. 12 menggunakan operator penghubung. Saya akan menampilkan terlebih dahulu tabel mahasiswa menggunakan select bintang from mahasiswa. Karena saya menggunakan tabel mahasiswa, maka sintak yang digunakan yaitu select bintang from mahasiswa, where dimana boleh nama atau boleh alamat. Saya menggunakan alamat yaitu di kuningan, and atau dan jikanya yaitu laki-laki. 13 operator penghubung OR. Untuk operator OR saya menggunakannya pada tabel ruang. Sintak yang digunakan untuk operator OR sama dengan sintak pada operator AND. Operator OR ini digunakan untuk memilih satu dari beberapa kondisi. Contohnya pada tabel ruang ini saya menggunakan kolom lokasi, yaitu ada dua gedung A dan gedung B. Gedung A ini memiliki dua, yaitu kapasitasnya 100 dan 75. Maka operator penghubung OR yang saya gunakan pada tabel ruang ini digunakan untuk memilih satu dari dua kondisi, yaitu gedung A dengan kapasitasnya 100. Maka yang akan muncul yaitu kode ruang A1 lokasi gedung A dengan kapasitas 100. 14 menggunakan istilah order by. Saya menggunakannya pada tabel mahasiswa kembali. Perintah order by ini digunakan untuk mengurutkan huruf, baik dari A sampai ke Z maupun dari Z sampai ke A. Sintak yang digunakan yaitu select sebagai menampilkan dari seluruh tabel mahasiswa, order by, dan mengurutkan kolom nama, dash itu descending, maka dari huruf akhir ke huruf awal, dari Z ke A. Nah, ini adalah dari huruf Y ke huruf K. 15 order by ascending. Jika tadi descending itu untuk mengurutkan huruf dari abjad Z sampai ke A, maka ascending itu sebaliknya, maka dari A ke Z. 16 menggunakan perintah limit. Limit digunakan untuk mengurutkan baris berdasarkan indeks dan banyaknya baris yang diinginkan. Saya hanya akan menampilkan kolom NIM, nama, dan alamat dari tabel mahasiswa. Maka untuk menampilkan beberapa kolom tadi menggunakan sintak select atau menampilkan NIM, nama, dan alamat dari tabel mahasiswa, lalu limit. Karena indeks itu dimulai dari 0, maka dalam kolom NIM ini pada 1111 itu merupakan indeks 0 dan 1116 itu merupakan indeks 5. Di sini saya akan menampilkan baris Yela dan Roni, maka limit yang digunakan yaitu 4,2. Karena Kiera berada pada indeks keempat, serta Kiera dan Roni berada dalam dua baris. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.